Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1829. Siapakah orang tua biologisnya? Meskipun pria bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan di dunia, apa yang paling mereka pedulikan adalah reputasi mereka sendiri. Terutama jika menyangkut hubungan antara pria dan wanita, mereka lebih peduli apakah mereka diselingkuhi atau tidak. Meskipun Sun Jianjun tidak pernah bisa tinggal bersama Xiao Hongmeng selamanya, di matanya, Xiao Hongmeng adalah peri yang tidak dapat dinodai. Kalau tidak kesampaian, itu karena memang tidak punya kemampuan yang cukup, jadinya dia selalu tamak tapi tidak pernah punya kesempatan. Akan tetapi, sekarang setelah situasi ini terjadi, dia juga mabuk. Bahkan jika orang itu palsu, atau bahkan berpura-pura, bagaimana dia bisa begitu mirip dengan Sun Ning? Sun Ning adalah keponakannya, tidak mungkin ada kebohongan. Itu salah satu kemungkinan, ujiannya adalah mematahkan tanganmu sendiri. Jika tangannya patah, maka Sun Qiwen pasti juga diuji pada tangannya, dan kedua orang itu diuji pada hal yang sama. Yang satu memiliki kemiripan yang sangat tinggi, dan yang satu lagi memiliki kemiripan yang sangat rendah. Bukankah itu berarti ada yang salah dengan Sun Qiwen? Kalau begitu, dia bukan putriku, Xiao Hongmeng, dasar jalang, kau benar-benar selingkuh dariku. Sun Jianjun tidak dapat menahan diri untuk bergumam marah dalam waktu yang lama. Hati Sun Jianjun bagaikan panci berisi minyak mendidih. Ia memikirkan bagaimana ia memikirkan Xiao Hongmeng siang dan malam, dan bagaimana ia bekerja keras untuk memperbaiki diri, berharap suatu hari nanti ia akan menjadi kuat dan memiliki kesempatan nyata untuk menjadi orang yang dapat menaklukkan Xiao Hongmeng. Demi tujuan ini, ia telah bekerja tanpa henti. Sekarang, ia tampak seperti orang bodoh, membuat kesalahan demi kesalahan, dan yang ia dapatkan adalah pengkhianatan yang kejam hari ini. Marah dan terhina di dalam, di sisi lain, Sun Qiwen berlutut di pantai, membiarkan ombak menghantamnya tanpa mundur sedikit pun. Ia kini berharap ombak besar menelannya ke laut, lalu ia menghilang dan melupakan semua rasa sakitnya. Qiwen, Qi Yuan mengejar dan berteriak. Sun Qiwen menoleh ke arah Qi Yuan dan berteriak dengan marah. Jangan mendekat, kalau kau mendekat selangkah saja, aku akan mati. Baginya, pengkhianatan ibunya terhadap Sun Jianjun adalah kotor, dan dirinya sendiri juga kotor. Dia sekarang berharap air laut dapat membersihkan kotoran dan rasa malu ini. Qi Yuan tidak mendengarkannya kali ini dan berlari ke arah Sun Qiwen. Sun Qiwen semakin marah dan kesal. Kalau kau kesini lagi, aku akan mati. Sambil berteriak, dia bergegas masuk ke laut. Bang! Sebuah ombak menghantam dan mendorong Sun Qiwen kembali ke pantai. Sun Qiwen tidak menyerah. Ia bangkit dan terus berlari menuju laut, lalu menamparnya balik tanpa ampun. Setelah 3 kali berturut-turut, Sun Qiwen sangat lelah sehingga seluruh tubuhnya terasa lemah dan tidak berdaya. Qi Yuan sudah berlari ke sisi Sun Qiwen dan langsung mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Qiwen, jangan konyol. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanyalah korban yang tidak bersalah. Lepaskan aku, biarkan aku mati. Kalian semua pembohong. Sun Qiwen meronta dengan panik, ingin melarikan diri sekaligus ingin mati. Qi Yuan memeluknya erat dan tidak mau melepaskannya. Sun Qiwen berjuang cukup lama, namun akhirnya kehabisan tenaga dan tidak dapat melepaskan diri. Akhirnya dia pun ambruk di pelukan Qi Yuan. Memegang pinggang Qi Yuan dengan kedua tangan. Aku tidak percaya ini benar, aku tidak percaya. Wuho, Sun Qiwen menangis sangat sedih dan merasa sangat tidak berdaya, seakan-akan seluruh tubuhnya berlubang. Hati Qi Yuan sakit, tetapi ia merasa tak berdaya memikirkan konspirasi Xiao Hongmeng dan yang lainnya. Qiwen, kita bicarakan ini nanti saja, lagi pula, kau mungkin bukan putri Xiao Hongmeng. Apa katamu? Mata indah Sun Qiwen tiba-tiba melebar, dan ia mencengkeram Qi Yuan erat-erat dengan kedua tangan. Kukunya menancap kuat ke dalam daging, matanya penuh dengan pertanyaan dan amarah, seolah kata-kata Qi Yuan merupakan pukulan yang lebih berat.
ejekan dan penghinaan yang lebih besar baginya. Qi Yuan memikirkan spekulasi Ji Fei dan mengangguk ke arah Sun Qiwen. Aku memang curiga begitu. Qi Yuan, apakah kamu mengetahui sesuatu dan sengaja tidak memberitahuku? Sun Qiwen bertanya dengan cemas. Qi Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak, tapi sekarang kita harus menebaknya. Sun Qiwen berhenti menangis dan berusaha berdiri. Qi Yuan, bawa aku kembali ke Carembar. Qi Yuan tidak mengerti apa yang dimaksud Sun Qiwen, tetapi dia mengangguk dan berkata, ayo kembali. Keduanya segera meninggalkan Love Beach dan kembali ke Carembar. Dalam perjalanan, Qi Yuan diam-diam mengirim pesan kepada Ji Fei, memberitahunya bahwa Sun Qiwen telah pulih dan siap kembali ke Carembar. Ji Fei tidak menjawab, tetapi dia sudah tahu apa tujuan Sun Qiwen. Wajahnya penuh dengan senyuman. Kematian Sun Jianjun terlalu sempurna. Tes paternitas benar-benar mematikan. Qi Yuan dan Sun Qiwen kembali ke Carembar, dan Sun Qiwen langsung pergi ke kamar Xiao Hongmeng. Qi Yuan mengikuti di belakang. Sun Qiwen datang ke kamar dan mulai mengumpulkan sisa rambut Xiao Hongmeng di rumah, dan bahkan menemukan spray berlumuran darah yang dibawa Xiao Hongmeng saat dia bunuh diri. Dia mengambilnya dan menatap Qi Yuan. Ayo kita lakukan tes paternitas sekarang. Qi Yuan mengangguk. Ia sungguh mengagumi ketenangan Sun Qiwen. Sun Qiwen mampu membuktikan apakah ia putri Xiao Hongmeng hanya karena perkataannya. Kedua orang itu datang ke rumah sakit dan segera memulai identifikasi. Setelah mengambil sampel, Xiao Hongmeng sangat gugup dan wajahnya bahkan sedikit pucat. Namun, Qi Yuan memegang tangan Sun Qiwen dengan erat, dengan dorongan dan kenyamanan di wajahnya. Hal ini membuat Sun Qiwen merasa jauh lebih tenang. 1 jam kemudian, hasilnya keluar. Sun Qiwen tercengang dan tak percaya ketika melihat hasilnya. Kesamaan dengan Xiao Hongmeng hanya 60%, yang berarti Xiao Hongmeng hanyalah kerabatnya, bukan ibunya sama sekali. Ini Sun Qiwen tercengang. Melihat hasil ini, Qi Yuan terkejut dan semakin mengagumi Ji Fei. Sungguh di luar dugaan, ia mampu memprediksi hal-hal ini dengan sangat akurat. Namun, ini juga merupakan hal yang baik, yang berarti bahwa kejadian ini sekarang benar-benar membuktikan bahwa Xiao Hongmeng tidak ada hubungannya dengan Sun Qiwen, jadi kematian Xiao Hongmeng tidak lagi penting. Dia menatap Sun Qiwen, dan Sun Qiwen juga menatap Qi Yuan. Ada kerumitan di matanya, dan kesedihan yang tak terlukiskan. Untuk waktu yang lama dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap Qi Yuan. Siapa orang tua kandungku? Pertanyaan ini sangat berat, dan penuh dengan kesepian dan ketidakberdayaan batin. Terutama ketika aku memikirkan tentang ditinggalkannya Sun Jianjun, aku merasa hidupku sangat suram. Qi Yuan juga tidak tahu, ia hanya memeluk Sun Qiwen, matanya penuh iba, dan berkata dengan prihatin, Qiwen, jangan terlalu banyak berpikir, kalau aku tidak salah, kau pasti dari keluarga Xiao Hong, dan putri seorang wanita yang mirip Xiao Hongmeng. Tubuh Sun Qiwen yang halus bergetar, wajahnya menjadi lebih kompleks dan jernih. Mungkinkah? Qi Yuan tidak mengatakan apapun, dia juga tidak menyela. Aku tidak ingin tahu siapa orang tuaku lagi, Sun Qiwen akhirnya berkata dengan putus asa dan marah. Bab 1830 kamu masih tidak berani, Kakak Ji, kenapa kau di sini? Ketika Zhao Lingbin melihat Ji Fei datang ke rumah sakit, matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan, dan wajahnya penuh kejutan. Ji Fei sudah sangat senang sekaligus terkejut karena Sun Ning datang dan menjadi kekasihnya kemarin. Sungguh langka juga dia datang menemuinya hari ini. Bersemangat, bersemangat, Sun Ning, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut. Mereka baru saja berpisah di kantor polisi, jadi mengapa Ji Fei langsung datang ke sini? Mungkinkah dia mencarinya? Menghadapi Ji Fei, dia sekarang mulai merasa terkejut dan takut. Ji Fei tersenyum dan bertanya, bagaimana pemulihanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Lingbin segera menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, sekarang sudah baik-baik saja. Ia tampak sangat gembira dan bahkan melambaikan tangannya beberapa kali untuk mengekspresikan kegembiraannya.
Ji Fei membantu Li Ruoxi duduk dan menatap Sun Ning. Sun Ning segera menundukkan kepalanya, malu. Sekarang menghadapi Ji Fei, dia masih sangat malu dan gugup. Sun Ning, apa pendapatmu tentang Zhao Lingbin sekarang? Tanya Ji Fei. Sun Ning tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, tetapi ketika ia memikirkan cinta Zhao Lingbin untuknya, ia merasa sangat bahagia, bahkan sangat bahagia. Ia mengangguk kepada Ji Fei dan berkata, Zhao Lingbin sangat mencintaiku, dan aku juga mencintainya. Wajah Zhao Lingbin penuh kegembiraan. Ia tak menyangka Sun Ning akan mengakui di depan Ji Fei bahwa ia menyukainya. Ini sungguh membanggakan, bahkan membanggakan. Zhao Lingbin tidak tahu harus berkata apa. Tangannya gemetar dan ia ingin tertawa. Ini membuatnya bangga. Oh, Ji Fei tidak dapat menahan tawa. Zhao Lingbin dan Sun Ning sama-sama bingung sekaligus penasaran. Mereka menatap Ji Fei, tidak mengerti maksud Ji Fei. Karena kalian saling mencintai, aku sarankan kalian segera menikah. Ji Fei menatap kedua orang itu dan bertanya. Menikah? Keduanya tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan. Sekalipun mereka saling mencintai, mereka tak pernah memikirkan seberapa lama cinta itu bisa bertahan. Sun Ning setia dalam cinta, tapi Zhao Lingbin adalah seorang playboy. Mereka berdua merasa ini adalah sesuatu yang sangat tiba-tiba dan jauh. Bagaimana mungkin mereka menikah secepat itu? Dia dipenuhi keraguan dan menatap Ji Fei dengan tatapan penuh tanya, ingin tahu apakah dia salah dengar. Ji Fei mengangguk. Kau benar, itu artinya pernikahan. Kalau kalian saling mencintai, segera menikah. Kak Ji, aku tidak keberatan. Tapi aku tidak tahu apakah Ning Ning bersedia. Zhao Lingbin telah bermain dengan banyak wanita selama bertahun-tahun, tetapi satu-satunya yang benar-benar ia cintai adalah Sun Ning. Ia tidak pernah bisa mengejarnya. Sekarang setelah ia bisa mengejarnya, ia tentu akan sangat menyayanginya dan mencintai wanita ini dengan sepenuh hati. Pipi Sun Ning sedikit memerah. Ia menundukkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Wajahnya penuh rasa malu. Tetapi ia jelas sangat menyayangi dan bahagia karena telah menikahi Zhao Lingbin. Aku akan mengikuti rencanamu. Sun Ning akhirnya menatap Ji Fei. Wajahnya penuh rasa malu, seperti wanita kecil. Ji Fei mengangguk. Oke, sudah diputuskan. Zhao Lingbin, tolong atur pernikahannya segera. Kabari aku lokasi pernikahan dan detail lainnya setelah diputuskan. Zhao Lingbin mengangguk cepat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika orang lain memberitahu keluarga Zhao bagaimana mengatur pernikahan, mungkin keluarga Zhao tidak akan setuju, dan bahkan ayahnya mungkin akan memiliki beragam pendapat. Namun, karena Ji Fei yang mengaturnya, ia yakin ayahnya sama sekali tidak akan keberatan dan pasti akan langsung setuju. Zhao Lingbin sangat gembira dan segera memanggil Zhao Lingshuang. Zhao Lingshuang juga sangat gembira ketika mendengar berita itu dan segera memberitahunya kepada ayahnya. Ketika ayah saya mendengar bahwa Ji Fei yang mengaturnya, dia tidak ragu sama sekali dan langsung memutuskan untuk memesan tempat pernikahan di Love River Bay Hotel. Saat itu, Sun Qiwen sudah kembali ke Hotel Love River Bay dan sedikit terkejut melihat staf hotel sibuk. Kalian sedang sibuk apa? Manajer Sun, Tuan Zhao, Tuan Muda Taihei Group, dan Nona Sun Ning akan melangsungkan pernikahan mereka besok, dan kami sedang mempersiapkannya, jelas resepsionis itu dengan cepat. Apa? Sun Ning akan menikah? Mata Sun Qiwen melebar, mengira dia salah dengar. Ya. Kami baru saja menerima pemberitahuannya. Mereka memesannya dengan cepat. Penjelasan resepsionis membuat Sun Qiwen merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun Sun Jianjun, dia tetaplah paman Sun Ning. Pamannya baru saja meninggal, dan dia akan segera menikah. Ada apa? Apakah tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali? Matanya dipenuhi kebingungan lebih dalam. Lalu dia mengeluarkan telepon genggamnya dan hendak menelepon. Zhao Lingbin dan Sun Ning kebetulan berada di hotel ketika telepon seluler mereka berdering dan mereka telah tiba. Sun Ning, apakah kau akan menikahi si playboy Zhao Lingbin ini?
Sun Qiwen jelas memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Zhao Lingbin, dan kata-katanya sangat tidak menyenangkan. Wajah Zhao Lingbin tampak agak jelek. Ia jelas sangat tidak puas dengan penilaian Sun Qiwen. Ia bahkan merasa Sun Qiwen ikut campur dalam urusan orang lain. "Qiwen, ya, kami berencana menikah besok. Bisakah kamu hadir?" Sun Ning segera mengingatkan Zhao Lingbin. Jelas, dia tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan di antara mereka berdua. Jadi dia melangkah maju dan berbicara. "Kenapa kau ingin menikahinya? Dia pria yang berganti-ganti wanita sesering ia berganti pakaian. Pria seperti itu tidak bisa diandalkan dan sampah. Kalau kau menikah dengannya, hati-hati ditipu." Sun Qiwen masih sangat khawatir dengan sepupunya ini. Jadi ia berbicara terus terang. "Bagaimana kau tahu orang-orang telah ditipu? Apakah saudaraku Qi Yuan menipumu?" Suara sarkastis dan menghina Ji Fei terdengar dari pintu. Ketika Sun Qiwen mendengar suara Ji Fei, ia merasa seperti disengat lebah. Setelah kejadian hari ini, ia merasa sangat nyaman dengan perhatian Qi Yuan. Yang terpenting, ia merasa jauh lebih tenang sekarang karena ia bukan lagi putri Sun Jianjun dan Xiao Hongmeng. Tapi dia tetap sangat membenci Ji Fei. Kalau bukan karena Ji Fei, dia tidak akan seperti sekarang ini. Memikirkan hal ini, ia dipenuhi amarah. Ia menatap Ji Fei dan berkata dengan marah, "Apa pedulimu dengan urusanku?" Ji Fei menggelengkan kepala dan mencibir. "Tentu saja itu bukan urusanku. Aku hanya menganggapnya konyol." Sun Ning setidaknya menyukai Zhao Lingbin dan berani mencintainya serta bersamanya dengan berani. Sebaliknya, kau sekarang bersama Qi Yuan, tetapi kau tidak punya keberanian untuk menikah dengannya. Sungguh menyedihkan. Anda, Sun Qiwen sangat marah mendengar kata-kata Ji Fei hingga dia hampir pingsan. "Kalau kau berani, adakan pernikahan dengan Sun Ning dan yang lainnya besok, lalu nikahi Qi Yuan. Kalau kau berani, aku, Ji Fei, akan mengagumimu." Sun Qiwen, sebagai seorang pahlawan wanita, Ji Fei melanjutkan sambil tersenyum. "Ji Fei, kamu..." Sun Qiwen ingin marah, tetapi ia menelan kembali kata-katanya. Ia tidak tahu bagaimana cara memarahi Ji Fei. "Kamu masih tidak berani," lanjut Ji Fei. Bersambung.